Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Proyek UAS Pemrograman Python dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, kelas SI 24A1, dengan anggota saya sendiri dengan nama Argatama Dewa Firmansyah dengan NIM 240101002, dengan teman saya Renzo Pasir Silva Marsal dengan NIM 240101022. Di sini tujuan pembuatan video bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan akhir ujian mata kuliah dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak Muh Mutarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Masuk pada bab kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muh Mutarom SE Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini mencakup latar belakang, landasan teori, langkah-langkah, instalasi Python, dan Visual Studio Code, hingga penjelasan looping dan logika melalui screenshot dan keterangan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai Python. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dengan filosofi desain yang menekankan pada keterbacaan kode. Python menggunakan sintaks yang sederhana dan mendekati bahasa manusia sehingga mempermudah programmer dalam menulis dan memahami kode. Bahasa ini juga bersifat serbaguna dan mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk pemrograman prosedural, berorientasi objek, dan fungsional. Python lahir dari kebutuhan akan bahasa yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga kuat dan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Dalam perkembangannya, Python terus mendapatkan popularitas berkat sifatnya yang open source dan dukungan komunitas global yang aktif. Saat ini Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia, digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, hingga otomasi sistem. Kemampuan Python untuk bekerja dengan pustaka dan kerangka kerja framework yang beragam seperti Django, Flash, Pandas, dan TensorFlow semakin memperkuat posisinya sebagai bahasa pilihan utama dalam berbagai proyek teknologi modern. Dengan segala keunggulannya, Python tidak hanya menjadi alat pengembangan perangkat lunak yang efisien, tetapi juga pendorong inovasi di dunia teknologi. Rumusan masalah. Dalam laporan ini, kami akan membahas beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan terkait penginstalan Python serta konsep perulangan dan percabangan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana langkah-langkah penginstalan Python dan konfigurasi awal agar siap digunakan. 2. Apa saja jenis-jenis perulangan yang tersedia dalam Python dan bagaimana cara menggunakannya. 3. Bagaimana cara kerja percabangan dalam Python termasuk implementasi struktur if, elif, dan else. 4. Bagaimana penerapan perulangan dan percabangan dalam menyelesaikan masalah pemrograman sederhana.
Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara memulai pemrograman dengan Python, memahami konsep dasar perulangan dan percabangan, serta mampu mengaplikasikannya dalam pembuatan program sederhana. Tujuan penulisan. Tujuan kami membuat laporan ini sebagai bentuk pemahaman kami terhadap materi yang diberikan oleh dosen terhadap mata kuliah pemrograman dasar, yaitu materi perulangan dan percabangan. Laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa melalui praktik langsung dalam pengembangan program, mengajarkan proses instalasi Python, dan menjelaskan perulangan dan percabangan dalam Python. Selain itu, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan penilaian UAS mata kuliah pemrograman dasar yang akan menjadi evaluasi terhadap pemahaman dan kemampuan dalam konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari selama perkuliahan. Masuk pada bab 2, landasan teori. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan berbagai tugas. Bahasa ini dirancang dengan aturan dan struktur tertentu yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode program secara sistematis. Berdasarkan tingkatannya, bahasa pemrograman dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah lebih berorientasi pada perangkat keras, sementara bahasa tingkat tinggi lebih mendekati bahasa manusia sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan. Bahasa pemrograman digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi, analisis data, pengelolaan basis data, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Perkembangannya mencerminkan kemajuan teknologi untuk mendukung kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python mudah dipahami, memiliki sintaks sederhana, dan cocok untuk pemula maupun profesional. Bahasa ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi, menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Perkembangan Python di tahun 1994. Python versi 1 dirilis. Versi ini mencakup fitur seperti fungsi, bawang, map, filter, dukungan untuk modul, dan pengelolaan pengecualian. Di tahun 2000, Python versi 2 dirilis dengan peningkatan seperti garbage collection berbasis counting, reference, dan dukungan untuk list comprehension. Versi 2 ini digunakan secara luas tetapi tidak kompatibel dengan Python 3. Di tahun 2008, Python versi 3 dirilis sebagai perombakan besar untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi. Namun, Python 3 tidak dapat kompatibel dengan versi sebelumnya, sehingga memerlukan penyesuaian pada banyak kode lama. Masuk pada bab 3, pembahasan. Yang pertama ada langkah-langkah menginstal bahasa pemrograman Python. Pertama, siapkan laptop, bisa menggunakan Windows 7, 8, atau Windows 10. Untuk proses instalasinya tidak berbeda. Kedua, master Python atau aplikasi mentahan bisa didownload melalui halaman https://www.python.org download. Centang pada dua pilihan pada komponen checkbox-nya. Yang keempat, klik install now. Tunggu sampai tampil pesan kotak dialog. Selanjutnya, dalam proses penginstalannya, user hanya menekan tombol next untuk melanjutkan proses penginstalan software Python-nya sampai proses selesai dengan tampil pesan kotak dialog. Lalu, tekan tombol close untuk keluar dari instalasi program Python-nya. Untuk mengecek, yang pertama, aktifkan command prompt. Kedua, ketikkan version
lalu tekan enter. Langkah-langkah menginstal Visual Studio Code. Yang pertama, master VS Code aplikasi mentahan bisa di-download melalui halaman https://code.visualstudio.com download. Yang kedua, jika sudah klik linknya, berikut gambar untuk cara mengunduh aplikasi tersebut. Yang ketiga, klik I accept the agreement. Yang keempat, klik tombol next 3 kali sehingga tampil kotak dialog. Yang kelima, pilihlah kotak checkbox lalu tekan tombol next. Yang keenam, tekan tombol install, maka proses penginstalan dimulai. Tunggu sampai selesai prosesnya dengan tampil kotak dialog completing. Dan yang ketujuh, tekan tombol finish untuk mengakhiri penginstalan software Visual Studio Code. Masuk pada program. Yang pertama ada program logika. Untuk inputnya, cetak selamat datang di sistem penentuan cuaca. Yang baris kedua ada variabel suhu. Untuk menginputkan, masukkan suhu dalam derajat Celcius. Baris ketiga ada kelembapan. Untuk menginputkan, masukkan kelembapan dalam persen. Keduanya menggunakan tipe data float. Selanjutnya, jika suhu lebih besar 30 dan jika kelembapan lebih kecil 40, maka akan mencetak cuaca panas dan kering. Jika 40 lebih kecil sama dengan kelembapan lebih kecil sama dengan 60, maka akan mencetak cuaca panas dan sedang. Jika tidak, akan mencetak cuaca panas dan lembab. Jika suhu berada di 20 lebih besar sama dengan lebih besar 30 dan kelembapan lebih besar 40, maka akan mencetak cuaca hangat dan kering. Jika kelembapan 40 lebih kecil sama dengan kelembapan lebih kecil sama dengan 60, maka akan mencetak cuaca hangat dan sedang. Jika tidak, cuaca hangat dan lembab. Yang terakhir, jika kelembapan lebih besar 40, akan mencetak cuaca dingin dan kering. Jika 40 lebih kecil sama dengan kelembapan lebih kecil sama dengan 60, maka akan mencetak cuaca dingin dan sedang. Jika tidak, akan mencetak dingin dan lembab. Untuk contohnya, saya memasukkan suhu dalam derajat Celcius 31 dan memasukkan kelembapan 39. Hasilnya adalah cuaca panas dan kering. Yang kedua, saya memasukkan suhu 29 dan kelembapan 59, maka akan mencetak hangat dan sedang. Yang terakhir, saya memasukkan suhu 19 dan memasukkan kelembapan 61, maka akan mencetak cuaca dingin dan lembab. Selanjutnya, program looping for range. Bagian input, variabel buah list. Di sini saya ambil contohnya apel, pisang, jeruk, mangga, dan anggur. Untuk i di dalam range 1 sampai 6. Dan di barisan 4 mencetak buah ke i dan buah list i sampai 1. Di bagian outputnya ini buah 1 apel, buah kedua pisang, buah ketiga jeruk, buah keempat mangga, dan buah kelima anggur. Program looping untuk yang break. Pada inputan baris pertama ada variabel kapasitas maksimal sama dengan 1. Selanjutnya variabel penggunaan sekarang sama dengan 0. Baris keempat, untuk dalam jarak 5 ada variabel penggunaan tambah sama dengan float, menginputkan masukkan penggunaan jaringan dalam gigabyte. Baris ketujuh, variabel penggunaan sekarang tambah sama dengan penggunaan tambah jika
penggunaan sekarang lebih besar daripada kapasitas MAC, maka akan mencetak kapasitas jaringan sudah melebihi 1 GB. Jaringan tidak bisa digunakan lagi. Break untuk berhenti. Jika tidak, akan mencetak print jaringan saat ini adalah jaringan penggunaan sekarang dalam GB, masih dalam batas kapasitas. Untuk contohnya, saya memasukkan jaringan 0,88. Outputnya adalah penggunaan jaringan saat ini 0,88 GB, masih dalam batas kapasitas. Saya memasukkan lagi 1,56. Outputnya adalah kapasitas jaringan sudah melebihi 1 GB. Jaringan tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya program looping. Continue. Di bagian input variabel, saya mengambil bulan, tentang bulan. Contohnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Pada barisan 14, hari. Hari sama dengan 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, dan 31. Di bagian for in range 12. Jika hari 1 lebih kecil dari 30, maka akan lanjut. Mencetak bulan I memiliki hari I. Di bagian outputnya tidak dapat melihat Februari karena lebih kecil dari 30. Yang terakhir ada program looping while true. Untuk inputnya, baris pertama ada while true. Yang kedua ada variabel angka. Variabel angka digunakan untuk menginputkan masukkan angka 0 untuk berhenti menggunakan tipe data integer. Jika angka sama dengan 0, maka akan mencetak perulangan berhenti, break untuk menghentikan. Yang terakhir, mencetak Anda memasukkan angka, yaitu adalah angka yang dimasukkan pada kode sebelumnya. Untuk outputnya, saya memasukkan angka 90. Hasilnya, Anda memasukkan angka 90. Saya masukkan lagi angka 67. Hasilnya, Anda memasukkan angka 67. Yang terakhir, saya memasukkan angka 0, maka hasilnya adalah perulangan berhenti. Selanjutnya kesimpulan. Laporan ini membahas dasar-dasar bahasa pemrograman Python, mulai dari penginstalan hingga konsep perulangan dan percabangan. Python sebagai salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi, memiliki sintaks yang sederhana dan fleksibel, sehingga sangat cocok digunakan oleh mahasiswa untuk memulai pembelajaran pemrograman. Pemahaman tentang perulangan dan percabangan merupakan langkah awal yang penting dalam membangun logika pemrograman. Dengan mempelajari cara kerja perulangan dan percabangan, mahasiswa dapat membuat program yang lebih efisien dan dinamis. Melalui laporan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan Python untuk menyelesaikan masalah pemrograman sederhana. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, mulailah belajar Python dengan memahami dasar-dasarnya, seperti instalasi, looping, dan logika. Yang kedua, rutin berlatih dengan mencoba kasus sederhana untuk memperkuat pemahaman. Yang ketiga, manfaatkan sumber belajar seperti dokumentasi Python, tutorial, atau forum diskusi. Dan yang terakhir, tingkatkan kemampuan dengan mempelajari topik lanjutan setelah menguasai dasar. Sekian video laporan kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.